Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Alhamdulillahilladzi syarra'a ramadhana rahmatan lil muslimin wa ja'alahu mamlu'an lil khairati wal hasanat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tanpa hentinya. Zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang memberikan banyak sekali kenikmatan kepada kita sampai detik ini. Terkhusus alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Allah mengizinkan kita untuk hadir dan memasuki di bulan yang amat sangat mulia, yaitu bulan Ramadan. Bulan yang dimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya senantiasa menanti dan menjumpainya, yaitu bulan yang penuh dengan kemuliaan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ketika datang bulan Ramadan, beliau senantiasa memberikan kabar baik kepada para sahabatnya. Dalam sabdanya, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrun mubarak, iftaradallahu alaikum siyamah, tuftahu fihi abwabul jannah, wa tughlaqu fihi abwabun nar, wa tughallu fihi maradatus syayatin, wa tughallu fihi asyayatin, fihi laylatun khairum min alfi syahr, man hurima khairaha faqad hurim. Bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kebaikan. Allah telah mewajibkan puasa untuk kalian lakukan di dalamnya. Dibukakan pintu-pintu surga dan ditutup pintu-pintu neraka, serta setan dan jalannya dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di dalamnya ada satu malam yang itu lebih baik dibandingkan 1000 bulan. Dan barang siapa yang diharamkan atau tidak dapat menjumpai atau melakukan kebaikan-kebaikan di bulan Ramadan, maka ia telah diharamkan untuk mendapatkan kebaikan dari bulan Ramadan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkan di dalam hadis ini bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan keberkahan, syahrun mubarak, yaitu bulan yang di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan. Maka pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak sekali kebaikan yang dapat kita jumpai di bulan Ramadan. Entah itu kebaikan yang sifatnya ubudiyah, yang sifatnya sosial, bahkan kebaikan yang sifatnya adalah kesehatan fisik. Maka dalam kesempatan ini, mari kita bersama-sama mentadabburi dan berpikir lebih dalam lagi. Apa kiranya kebaikan yang dapat kita ambil di dalam bulan Ramadan? Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kebaikan yang terkadang kita jarang untuk memikirkannya, yaitu bahwasanya di bulan Ramadan kita akan mendapatkan sebuah pelajaran yang amat sangat penting, yaitu bagaimana Ramadan mengajarkan kepada kita tentang sebuah sifat yang sangat penting yang harus ada di dalam diri manusia. Apakah sifat itu? Yaitu sifat kedisiplinan. Ramadan telah mengajarkan kita banyak sekali kedisiplinan. Paling tidak ada 3 bentuk kedisiplinan yang diajarkan oleh bulan Ramadan kepada kita. Yang pertama adalah kedisiplinan ubudiyah. Di dalam bahasa Arab kita sebut dengan al-intibat al-ubudiyah, yaitu kedisiplinan
yang dapat kita praktekkan dan diajarkan kepada kita melalui ubudiyah atau ibadah-ibadah yang telah Allah syariatkan di bulan Ramadan. Sebagai contoh, seluruh ibadah yang telah Allah syariatkan tentunya memiliki ketentuan-ketentuan. Ketentuan itu adalah sebuah perintah yang harus kita lakukan dan juga larangan yang harus kita tinggalkan agar ibadah itu dapat sah dan sempurna kita lakukan. Dalam bulan Ramadan sebagai contoh, kita melaksanakan puasa, maka kita dilatih untuk disiplin dengan puasa, yaitu kita diperintahkan untuk melaksanakan sesuatu di dalam puasa itu agar puasa kita bisa menjadi sah. Kita berpuasa harus melaksanakan menahan diri dari makan dan minum dan hal-hal yang membatalkan puasa kita. Di sisi lain, selain perintah dan ketentuan yang harus kita lakukan, ada juga ketentuan kita diminta untuk meninggalkan larangan yang dapat merusak puasa kita. Ada hal-hal yang dapat membatalkan puasa kita, maka kita harus meninggalkannya. Kedisiplinan yang diajarkan adalah kita diajak untuk senantiasa disiplin melakukan perintah dan disiplin untuk meninggalkan larangan-larangan yang telah ditentukan. Kedisiplinan yang kedua yang diajarkan oleh Ramadan kepada kita adalah al-intibat al-waqtiyah, yaitu kedisiplinan waktu. Seperti yang kita ketahui, Allah Subhanahu wa taala senantiasa mensyariatkan sesuatu itu memiliki waktu, mengandung waktu di mana ibadah itu kita harus lakukan. Di dalam bulan Ramadan banyak sekali ibadah-ibadah yang telah Allah hidangkan untuk kita santap, seperti halnya puasa, seperti halnya qiyamul lail ataupun tarawih, seperti halnya zakat fitrah, seperti halnya al-i'tikaf, seperti halnya ditutup dengan Idul Fitri, yaitu dengan mengerjakan sholat Id. Di dalam kita melaksanakan perintah itu, tentunya di bulan Ramadan ada waktu-waktu yang harus kita jalankan secara tepat. Sebagai contoh puasa, kita diajarkan disiplin untuk sahur di waktu pagi, dan kita diajarkan untuk disiplin menyegerakan buka di waktu matahari tenggelam. Kemudian di sholat raweh, kita diajarkan untuk disiplin setelah sholat isya, kita langsung bersegera untuk melaksanakan sholat raweh, dan lain sebagainya. Maka ada kedisiplinan waktu yang harus kita lakukan di dalam melaksanakan segala rentetan ibadah di bulan Ramadan. Yang ketiga adalah kedisiplinan sulukiyah atau al-intibat as-sulukiyah, yaitu sebuah kedisiplinan yang berkaitan dengan akhlak dan sikap kita. Seperti halnya di bulan Ramadan, ada sebuah hadis yang sering kita dengar yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wal amal bihi, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amahu wa syarabahu." Rasulullah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang buruk di dalam bulan Ramadan atau ketika dia sedang puasa, maka sesungguhnya Allah tidak butuh untuk ia menahan makan dan minum. Di sini Rasulullah ingin memberikan isyarat kepada kita, di dalam berpuasa sesungguhnya kita dilatih untuk bersikap secara disiplin. Dalam hadis ini kita diminta untuk disiplin menjaga perkataan kita dari hal-hal yang buruk. Kemudian di dalam bulan Ramadan kita juga disyariatkan dan diperintahkan untuk disiplin bersikap sabar, untuk tidak mengumbar amarah kita. Kemudian kita juga bersikap baik kepada sesama melalui sedekah, melalui zakat fitrah, melalui fidyah. Maka betapa indah kedisiplinan itu yang dilakukan oleh kita di bulan Ramadan, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui isyarat bulan Ramadan ini. Apabila kita bisa melaksanakan 3 kedisiplinan itu, insya Allah kita menjadi hamba-hamba Allah yang senantiasa bisa istiqomah, bisa maju dan berkemajuan, dan bisa memberikan manfaat kepada sesama dan sekitar kita. Begitulah Ramadan
yang sangat luar biasa yang memberikan pelajaran kedisiplinan kepada kita, kedisiplinan ubudiyah, kedisiplinan waktu, dan juga kedisiplinan akhlak dan sifat. Semoga kita dapat menjumpai bulan Ramadan dengan kesiapan untuk melakukan kedisiplinan itu, sehingga harapannya setelah bulan Ramadan kita lalui, kita menjadi hamba-hamba Allah, manusia-manusia yang memiliki kedisiplinan, dan kedisiplinan itu merupakan salah satu faktor utama yang harus dimiliki oleh seseorang agar seseorang itu bisa menjadi orang yang bermanfaat, orang yang dapat menyebarkan kebaikan kepada sesamanya. Demikian yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kita berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada kita untuk menjalani bulan Ramadan dengan maksimal. Nasrun minallah fathun qarib wa basyiril mu'minin wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.